Silakan Pak. Halo uang Anda. Halo. Halo uang Anda. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Passwordnya Pak? Aduh, passwordnya tadi saya lupa ya. Uang Anda kendali di tangan Anda. Passwordnya uang Anda kendali. Iya, baik. Silakan Pak. Iya, saya mau tanya aja. Kalau misalnya saya ini... Bapak siapa Pak? Silakan Pak. Ya, Bapak Gabriel. Gabriel Papua. Iya, baik Pak. Silakan Pak. Tanya, kalau kita masih kerja, tapi kalau persiapan untuk pensiun masih lama ya. Cuma dari sekarang sudah ada ancang untuk paling tidak ada persiapan lah. Iya. Dananya tentunya tidak besar-besar amat, atau terbatas juga. Kira-kira kerjaan apa ya kira-kira yang bisa sebagai persiapan awal? Waktu saya terbatas, soalnya saya tidak punya waktu untuk itu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gabriel dari Papua. Baik Bapak jadi ingin menyiapkan persiapan dana untuk pensiun dengan melakukan satu usaha. Usaha yang paling baik dan tidak memakan waktu banyak, Bapak bisa membuat rumah kos atau rumah yang disewakan dalam satu ruangan-ruangan tertentu. Yang terpenting adalah Bapak mempunyai uang untuk membangunnya. Sisanya sebetulnya kalau bisa punya DP, sisanya Bapak bisa cicil dari hasil sewa rumah tersebut. Bapak bisa mulai dari sekarang, dan setelah pensiun nanti Bapak akan mendapatkan pasif income dari hasil usaha tersebut. Selain itu Pak, kalau misalnya Bapak bisa mendapatkan pasif income selama masih bekerja, Bapak bisa tabungkan itu dan mengembangkan usaha Bapak membuat rumah-rumah tersebut menjadi lebih banyak. Sekian dari jawaban dari saya, semoga jawaban dari saya bisa bermanfaat untuk Bapak. Ya, silakan. Halo, uang Anda. Halo. Iya, silakan dari Ibu siapa, Bu? Halo. Halo, ya Bu, silakan dari Ya, Ibu siapa? dengan Ibu Intan di Purwodadi. Ibu Intan dari Purwodadi, passwordnya Bu? Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, baik Ibu, silakan Bu. Ya, jadi saya kan... Mohon maaf, teleponnya terputus. Saya akan menambahkan kembali untuk Bapak Gabriel tadi. Nah, ketika Anda menambah kembali usaha-usaha itu, Bapak juga bisa mempekerjakan orang yang ada di situ untuk misalnya menarik dari uang-uang sewa tersebut. Atau Bapak juga bisa memberikan lapangan kerja kepada orang untuk menjaga di daerah Bapak tersebut. Nah Bapak, kalau Bapak sekarang masih punya waktu sekitar 10 tahun atau 5 tahun selama masih bekerja untuk mempersiapkan dana pensiun, itu adalah waktu yang paling baik. Karena selama Bapak bekerja, bank akan lebih percaya untuk memberikan pinjaman kepada Bapak. Nah, saya akan, ya silakan. Halo, uang Anda. Halo, uang Anda. Silakan, dengan siapa? Dengan Ibu S. Tangerang. Passwordnya Bu, Ibu siapa tadi? Uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, uang Anda kendali di tangan Anda. Ibu Ira, baik Ibu Ira. Silakan. Konsultasi Bu. Suaranya terputus-putus Ibu. Suaranya terputus-putus, boleh silakan langsung ke pertanyaan. Iya, ya. Saya punya uang modal 5. Iya, Ibu punya uang modal 5 juta, silakan Bu. Lalu saya ingin berinvestasi dalam bentuk seperti gimana seharusnya, apakah saya tetap berinvestasi dengan modal 5 juta berbentuk emas dijual? Iya. Terus saya tidak melanjutkan lagi, soalnya saya sedang kuliah S2 dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar juga, tapi memang banyak pemesanan-pemesanan. Baik Ibu. Saya sudah menangkap pertanyaannya. Ibu jadi punya uang 5 juta dan Ibu ingin berinvestasi di emas, ya. Baik Ibu Ira, terima kasih sudah menghubungi kami. Ibu saat ini kalau Ibu mau membeli emas, Ibu bisa membeli emas, tetapi emas adalah investasi jangka panjang, bukan investasi jangka pendek.
Kalau ibu sekarang misalnya sedang melanjutkan sekolah ke S2, ibu dan memerlukan penghasilan tambahan, sebaiknya uang ibu dibuat untuk usaha. Usaha yang ibu bisa lakukan adalah usaha di rumah. Misalnya saja, ibu punya keahlian membuat pernak-pernik atau ibu punya keahlian membuat kue. Nah, ketika ibu membuat kue, ibu bisa menawarkan kepada kerabat atau tetangga dekat rumah ibu. Itu akan menjadikan modal ibu nanti bertambah. Apabila ibu senang membuat pernak-pernik, ibu bisa membuat itu lalu bisa dititipkan di toko. Jangan kita membuat usaha yang melebihi dari kemampuan kita dulu. Karena ibu tentunya sekarang sedang tidak punya banyak waktu untuk melakukan usaha tersebut. Nah, Ibu Ira, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban saya bisa membantu Anda. Sahabat uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon, ya, silakan. Ya, halo. Halo. Iya, Siang. iya, siang. Silakan Bu, langsung ke pertanyaan dari mana? Teleponnya terputus. Kita akan kembali. Baik, sahabat Anda. Sahabat uang Anda, bagi Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda. Pemirsa, sekarang saya akan membacakan pertanyaan via email. Pertanyaan ini dikirimkan oleh Edi di Nganjuk. Pertanyaan via email, Bu Rina, saya dan teman saya ingin membuka usaha konter HP dan pulsa, tapi modal kami sama-sama terbatas. Kami ingin meminjam ke bank. Bagaimana menurut Ibu? Pak Edi, meminjam ke bank memang merupakan salah satu cara memperoleh modal usaha. Namun perlu Bapak ketahui, bank hanya akan meminjamkan modal kepada mereka yang usahanya sudah berjalan dan menghasilkan keuntungan tetap. Karena usaha konter HP Pak Edi masih baru, dalam tahap perencanaan, maka saya sarankan Bapak untuk mencari sumber modal lain selain dari bank. Ada beberapa cara. Pertama, patungan dengan teman Anda yang sama-sama berniat menjalankan usaha konter HP tersebut. Keuntungan dari usaha itu dapat dibagi sama rata atau sesuai perjanjian. Kedua, meminjam modal dari orang lain, seperti saudara atau kenalan dekat. Sepakatilah jangka waktu pengembalian sesuai komitmen. Ketiga, melakukan pemilik modal sistem kerjasama dengan anggota keluarga atau teman lain yang berjiwa entrepreneur. Biasanya ada pembagian keuntungan antara pemilik modal dan peminjam. Sepakati pembagian keuntungan sesuai perjanjian. Keempat, galilah informasi tentang sumber-sumber pendanaan wirausaha seperti kredit tanpa agunan dari lembaga perbankan atau institusi pemberi pinjaman milik pemerintah dan swasta. Kelima, menjaminkan barang berharga ke Pegadaian untuk jangka waktu tertentu. Gunakanlah uang dari Pegadaian itu sebagai modal usaha. Pak Edi, sembari merintis bisnis konter HP, yang tentunya membutuhkan lokasi usaha, cobalah juga merintis usaha yang tidak mensyaratkan lokasi usaha. Sahabat uang Anda, modal bukanlah satu-satunya faktor penunjang dalam berwirausaha. Ada beberapa strategi lain yang juga perlu Anda terapkan dalam menjalankan bisnis, khususnya bisnis dengan modal terbatas. Pertama, latihlah kepekaan Anda dalam melihat dan menangkap peluang. Hampir dalam setiap keadaan, kita bisa menciptakan peluang bisnis. Kedua, ciptakan hal-hal atau ide-ide baru yang orisinil. Pikirkanlah sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain. Ketiga, beranikan diri mengambil resiko. Tidak ada bisnis tanpa resiko. Karena itu Anda harus selalu siap menghadapi resiko. Namun perlu diingat, ambillah peluang bisnis dengan resiko yang terukur dan bisa Anda antisipasi. Bila Anda berdagang
barang atau jasa, jangan segan memberikan diskon, bonus, atau layanan khusus. Hal-hal kecil ini bisa menjadi sarana promosi ampuh yang akan meningkatkan volume penjualan atau jumlah pelanggan Anda. Tabungkanlah keuntungan sedikit demi sedikit untuk menambah modal. Bila Anda punya modal lebih banyak, Anda akan lebih mudah mengembangkan usaha. Dan bila bisnis Anda tampak berkembang dan prospektif, biasanya akan ada saja investor ataupun bank yang kemudian menawarkan pinjaman modal kepada Anda. Pemirsa, demikianlah Uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh